pada hari ini kita akan membahas bukan teologi untuk pacaran. Jadi kita bukan bahas teologi of courtship, tetapi kita akan kita akan berteologi dari courtship. Jadi theologizing from courtship dan bukan teologi from. Kita bukan melakukan teologi for courtship. Jadi kita belajar teologi untuk menerangi sesuatu tentang proses pacaran. Bukan. Tapi kita akan mempelajari teologi apa yang kita dapat pelajari, Tuhan semacam apa yang kita pelajari dari atau bagi proses itu. Jadi ini adalah sesuatu yang berbeda, ya. Biasanya kita bicara mengenai teologi dan pacaran, teologi sama pacaran. Kalau kita gabungkan, biasanya kita mau ngomongin apa? Apa yang teologi dapat omongkan mengenai pacaran? Artinya kita belajar teologi nih, satu hal nih. Lalu kita melakukan sesuatu nih, yaitu pacaran. Nah, belajar kita teologi ini bagaimana dikaitkan dengan pacaran, gitu ya? Lalu dikaitkan di sini berarti diapain? Ya biasanya begini, pacaran itu kan bisa macam-macam nih, bisa apa saja ya. Orang ada yang pacarannya tuh tiap kali ketemu main catur, bisa berdua ya, ada ya. Ada yang tiap kali ketemu misalnya yang satu nonton TV, yang lain baca buku sendiri-sendiri gitu kali ya. Atau yang zaman sekarang anak-anak mungkin yang satu main HP, yang lain main HP juga gitu ya. Jadi cuek-cuekan gitu ya. Atau whatever lah, ngobrol gitu ya. Ada yang whatever yang lain. Lalu kemudian kita mengatakan, apa yang kita bisa pelajari dari teologi untuk menerangi sesuatu tentang yang baik dan yang jahat di dalam pacaran itu, kan gitu ya. Jadi biasanya kemudian ini diterjemahkan ke dalam apa? Ke dalam ini. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya. Pegangan tangan boleh nggak Pak gitu ya? Kalau ciuman boleh nggak? Kalau cium pipi boleh nggak? Kalau cium jempol kaki boleh nggak gitu ya? Dan seterusnya. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya? Tapi saya kira kita sudah cukup terang mengenai itu karena cukup banyak seminar diberikan mengenai itu. Ya, pacaran itu apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Lalu apa saja yang yang sebaiknya dilakukan untuk menemukan orang yang tepat, begitu ya. Saya kira itu juga kita sudah cukup banyak mengenai hal itu. Tapi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai, jadi dari proses yang ada di dalam tahapan kehidupan manusia, atau satu sisi dari kehidupan manusia, di mana ada ketertarikan antara pasangan yang menikah, lalu kemudian dalam dinamika itu, kita bisa belajar apa ya mengenai Tuhan? Ya, jadi dengan kata lain kita tidak belajar teologi for courtship, tapi kita belajar teologi from atau teologi of courtship. Ya. Jadi kita belajar apa mengenai Tuhan dari proses pacaran itu. Ya. Oke, justification ya. Kenapa kita bisa belajar sesuatu mengenai Tuhan dari proses pacaran? Bukannya belajar sesuatu mengenai Tuhan itu dari baca Alkitab ya? Gitu kan ya? Iya. Tetapi pertama, waktu kita baca Alkitab, ada satu bagian dari Alkitab yang bicara, bukan satu, banyak bagian dari Alkitab, yang bicara sesuatu di dalam cerita-cerita mengenai orang pacaran. Dan dari cerita-cerita mengenai orang pacaran, dan bukan pacaran sama Tuhan, tapi pacaran sama orang. Ya, orang pacaran sama orang. Nggak ada sih orang pacaran sama anjing di dalam Alkitab. Tapi orang pacaran sama orang gitu ya. Lalu di situ kita belajar sesuatu mengenai karakter Tuhan. Di situ kita belajar sesuatu mengenai Tuhan itu bagaimana sama kita. Ya, jadi artinya apa? Kenapa kita melakukan teologi from courtship? Jawabannya adalah karena Alkitab melakukannya. Karena Alkitab bicara sesuatu mengenai Tuhan dengan cara bicara sesuatu tentang orang pacaran. Ya, so kita bisa belajar sesuatu teologi dari proses pacaran. Bukan hanya kita belajar teologi untuk menerangi sesuatu bagaimana caranya pacaran yang baik, ya. Tetapi kita waktu
melihat sesuatu proses orang pacaran, baik yang baik maupun yang tidak baik, kita bisa belajar sesuatu mengenai Tuhan. Mengenai Tuhan dan mengenai diri kita sendiri. Ya, itu dua hal yang saling terkait. Kamu belajar mengenai diri sendiri secara terang, ya, semakin mendalam, semakin jujur. Pada saat yang sama, kamu juga makin kenal siapa itu Tuhan. Dan pada saat yang sama, ketika kamu itu belajar makin dalam mengenai Tuhan, semakin kamu terang benderang mengenal Tuhan, kamu juga belajar sesuatu mengenai dirimu sendiri. Bukan karena dirimu adalah Tuhan, dan juga bukan karena faktor yang kedua, Tuhan adalah dirimu, bukan. Tetapi karena dirimu diciptakan di dalam gambaran rupa Tuhan. Sehingga sewaktu kamu belajar sesuatu tentang Tuhan, kamu juga belajar sesuatu tentang dirimu, dan waktu kamu belajar sesuatu tentang dirimu, kamu juga belajar sesuatu mengenai Tuhan. Dan diri kita di dalam Alkitab itu salah satunya digambarkan sebagai, atau salah satu yang paling penting ya saya kira ya, digambarkan sebagai diri yang sosial, social being. Dan sosialitas macam apa, relasionalitas, keterkaitan macam apa manusia itu, diantaranya adalah manusia itu makhluk yang tergantung, yang bersandar, yang dependent. Ini kontras dengan cita-cita orang modern ya. Orang modern itu kepingin independen. Orang modern itu kepingin pegang kendali. In control. Orang modern itu kepingin aktif. Tapi kita harus mengakui bahwa di dalam kehidupan manusia itu tidak lepas dari kebergantungan, dependence. Manusia itu dependent being, ya. Kita itu ada dependence dalam diri kita. Lalu kita itu ada sisi-sisi yang kita tidak in control, ya. Tapi kita itu out of control. Lalu kemudian kita bukan hanya aktif, kita juga pasif. Kemarin sewaktu kita belajar mengenai teologi tidur, kita mengetahui bahwa sepertiga hidup manusia dia lewati di dalam tidur. Dan di dalam tidur kamu kira-kira aktif atau pasif? Kamu pegang kendali atau kamu tidak pegang kendali? Kamu tidak pegang kendali. Ya, waktu kamu tidur kan, kamu tahu itu ketika di sebelah kamu ada orang tidur, dan kalau orang itu anak kecil umur 5, kamu tahu juga hidung kamu sering jadi sasaran kaki gitu ya. Kamu tahu bahwa kalau orang tidur dia tidak mengendalikan diri. Orang tidur nggak jaim. Kamu pernah lihat orang tidur jaim? Gak pernah. Ya, orang tidur tuh nggak jaim. Dia ngiler kemana-mana ya, dan segala macam. Orang tidur tidak jaim. Dia tidak in control. Orang tidur itu pasif. Ya. Dan kita mau tidak mau menghidupi sepertiga hidup kita begitu, ya. Maybe sepertiga kurang kalau Anda workaholic. Tapi tetap ada sisi itu. Dan itu sisi yang kemudian Anda bilang apa? Necessary evil, seharusnya enggak, lebih sedikit lebih bagus. Tapi kenyataannya Tuhan tidak mengajarkan itu. Karena di dalam Alkitab yang juga tidak mengatakan kita itu makhluk yang tidur, harusnya 2/3 hidup kita tidur. Juga enggak sih, kita bukan kukang. Ya, kita bukan kukang. Kukang itu tidurnya maybe 2/3 lebih dari itu tidur, ya. Kukang pemalas tau lah ya, sloth. Tapi kita juga bukan ikan. Ikan itu tidur sehari mungkin cuma setengah jam gitu ya. Atau jerapah yang tidur sehari mungkin cuma 2 jam gitu ya. Atau 1 jam ya, saya lupa, jerapah 2 jam kayaknya. Tidak, kita manusia itu ada satu porsi tidur yang tidak sepanjang kukang, tidak sependek jerapah, tapi ada porsinya. Dan porsinya itu sesuatu yang baik, bukan tidak baik. Bukan tidak baik tapi perlu juga. Ya, jadi pertama bukan tidak baik per se, kedua bahkan bukan tidak baik tapi perlu. Melainkan apa? Perlu dan baik. Itu kita bicara mengenai tidur dalam kaitan dengan kita ini pasif, kita ini out of control. Tapi dependent bagaimana? Nah, di sini kita bicara. Kita itu makhluk yang relasional, dan relasi kita ditentukan bukan cuma ketika kita itu atau adalah baik. Bukan cuma ketika kita itu sebagai subjek yang mengendalikan. Atau sebagai subjek yang terlepas dari
Gak perlu ada lu, gua nggak mati. Bukan hanya itu. Tapi juga ketika kita dependent. Gak ada lu, gua mati lu. Gak ada lu, gua celaka lu. Gak ada lu, gua sengsara lu. Gua butuh lu. Bukan cuman ketika kita mengatakan, gua nggak butuh lu. Dan orang modern mengatakan apa? Ideally, kita nggak butuh orang. Ideally, kita itu in control. Ideally, kita aktif. Hanya ketika kita lemah, kita dependent. Itu dogmatika modern. Ya, orang modern melihat seperti itu. Sekali lagi ya, di dalam realitasnya, ketika saudara punya relasi sama orang, saudara lebih senang mana? Saudara boleh hidup nggak ada orang itu, atau saudara nggak bisa hidup tanpa orang itu? Saudara lebih senang mana? Hah? Lebih senang boleh hidup nggak ada orang itu. Bener ya? Kenapa kalau boleh hidup nggak ada orang itu, berarti saudara tidak bergantung sama orang itu. Ya, boleh hidup nggak ada orang itu berarti apa? Orang itu ada, gua happy. Orang itu nggak ada, gua nggak terlalu berkurang happy-nya. Bener kan? Saudara kepengen jadi orang begitu kan? Sayangnya nggak bisa kan? Lalu saudara bilang apa? Ya itulah necessary evil. Artinya, orang lain itu necessary evil. Is that true? Orang lain itu necessary evil? Jadi jahat sih, nggak bagus sih, nggak ideal sih. Tapi apa boleh buatlah, kita hanya manusia saja. Kita perlulah orang lain. Well, pertama, kita nggak pernah lihat di dalam Alkitab, hadirnya orang lain itu dikatakan oleh Tuhan sebagai, ya sebenarnya lu nggak perlu sih. Tapi, ya mau nggak mau lah gue udah atur. Gitu ya. Atau, ya orang lain itu nggak bagus sih sebetulnya lu bergantung sama dia, karena paling bagus ya kamu kalau bisa mencukupkan diri dengan diriku saja, yaitu Tuhan. Kita seringkali berpikir begitu kan? Ideally, manusia itu hanya butuh Tuhan. Tapi, realistically, manusia juga butuh orang lain. Lalu kita bilang apa? Oh, satu faktor vertikal, lalu yang lain faktor horizontal, gitu kan ya? Waktu kita ngomong vertikal sama horizontal, kita ngomong, sejujurnya itu ngomongnya gimana? Jangan-jangan kita ngomong begini, ideally vertikal aja cukup. Tapi sayangnya kita cuma manusia belaka, kita butuh horizontal juga sebagai ban serep. Ya, tapi saya kira tidak. Ya, Alkitab tidak memberikan gambaran seperti itu. Kenapa? Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ini bukan setelah manusia jatuh dalam dosa, sebelumnya. Sama seperti Adam itu tidak tidur setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya. Adam itu disuruh Tuhan tidur sebelum manusia jatuh dalam dosa. Langit dan bumi juga sudah ada malam sebelum manusia jatuh dalam dosa. Benar ya? Jadi malam tidur itu sebelum ada dosa sudah ada. Itu ketetapan Tuhan. Out of control, involuntary actions, itu juga ketetapan Tuhan. Ada bagian dalam diri kita yang kita nggak bisa kendalikan, yang kita, ya bukan porsi kita untuk atur-atur. Fine, gak apa-apa. Tapi ada bagian yang kita nggak bisa atur, kita dikendalikan sama tubuh kita, and that's bad. Ada. Ya, misalnya, kamu diseret-seret oleh hawa nafsu, kamu ingin makan, lalu kemudian kamu makan terus, lalu kemudian kamu tidak bisa mengendalikan diri, lalu kamu jadi menghabisi makanan yang seharusnya punya orang lain, lalu orang lain kelaparan dan kamu obesitas, lalu kemudian kamu mati karena obesitas, dan seterusnya. That's bad. Ya. Tetapi, fakta bahwa kamu nggak bisa mengendalikan misalnya apa ya, panjang jari kamu gitu ya. Kamu bisa bikin, panjang, terus, pendek lagi gitu ya. Kamu bisa bikin badan kamu tingginya sampai berapa, terus, kayaknya ketinggian pas kayak gini nggak enak nih, lagi naik pesawat gitu ya. Saya pengen jadi orang pendek lagi naik pesawat, terus bisa kecil. Kamu nggak bisa mengendalikan tubuhmu sampai seperti itu. And that's good. Ya. Jadi artinya apa? Sampai di sini, menjadi independen itu cita-cita modern yang bukan dari Alkitab. Dan itu cita-cita modern yang seringkali dikaitkan dengan dosa, ya. Jadi dosa bikin kamu tergantung, dosa bikin kamu lemah. Tapi gambaran Alkitab tidak seperti itu. Gambaran Alkitab adalah justru kalau kita mau lihat dalam narasi kejatuhan, Hawa itu bukan Hawa itu bukan menjadi lemah terus dia jatuh gitu, bukan. Hawa itu justru kepingin menjadi kuat.
Dan dia jatuh. Dia jatuh karena dia kepengen independen. Hawa itu. Ya kan? Hawa dan Adam. Kepingin independen dari Tuhan, terus dia jatuh. Ya. So, sekali lagi, dari pertama, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan. Dan namanya saling membutuhkan artinya apa? Artinya bukan hanya lu butuh gue, tapi gue juga butuh lu. Nah, kita seringkali sebagai orang keturunan Calvinis ini seringkali ya, menekankan sisi, yaitu apa? Sisi, lu butuh gue, that's good. Gue butuh lu. Iya, theoretically ya. Practically, gue nggak pengen sebenarnya. Lu butuh gue nggak apa-apa, gue bisa ada latihan rohani, menjadi orang yang mengasihi dan berkorban, dan memberi, dan mentoleransi, dan mengampuni. That's good. Tapi, sisi satunya, kita menolak untuk bicara. Kita nggak mau ada itu loh. Kenapa? Karena kita arogan, barangkali. Karena kita arogan. Karena kita tidak suka mengemis. Kita tidak suka dalam posisi lemah. Kita tidak suka out of control, kita tidak suka pasif, kita tidak suka dependent. Jadi kita suka memberi kasih, kita tidak suka menerima kasih, kita suka memberi ampun barangkali, kita tidak suka harus mengemis ampun. Dan itu adalah sebetulnya kejatuhan kita. Kalau kita hanya mau independen dan tidak mau ada sisi dependent ini. Tapi Tuhan mengatakan manusia itu tidak baik seorang diri, dan kemudian dia tidak mengatakan, oke, manusia seorang diri saja tidak cukup, tidak baik, aku akan bikin itu pun baik. Jadi manusia itu diubah dari tidak baik seorang diri menjadi adalah baik seorang diri. Tapi enggak loh, cerita Alkitab tidak melanjutkan seperti itu kan? Cerita Alkitab melanjutkan gimana? Tidak baik seorang diri, maka dibikin nggak seorang diri. Bukan tidak baik seorang diri, lantas dibikin seorang diri pun nggak apa-apa. Bukan. Tapi dibikin ada penolong yang lain. In that sense, kita harus bedakan dengan tajam antara apa? Antara lemah dengan dosa. Antara tergantung dengan menjadi parasit, ini beda banget. Kamu tahu menjadi parasit ya? Ada orang yang tergantung, lalu kemudian dia tergantungnya jadi parasit. Parasit itu tergantung sama inang. Kutu itu akan menderita hidupnya kalau anjingnya mati. Kalau anjingnya mati di padang pasir di mana nggak ada hewan lainnya bisa dikutuin sama si kutu anjing, karena kutu anjing hanya bisa nempel sama anjing, nggak bisa nempel sama kalajengking misalnya. Maka kutu anjing mati nggak lama setelah anjingnya mati di padang pasir karena kehabisan makanan atau minuman. Bener ya? Itu kutu anjing parasit. Dia hidupnya bergantung sama anjing. Tapi hidupnya kutu anjing merugikan anjing. Dan Tuhan tidak mau manusia jadi parasit satu sama lain. Tapi manusia diciptakan Tuhan saling tergantung satu sama lain. Interdependent. Ya, ada interdependency di antara manusia. Dan itu baik. Tidak baiknya itu adalah karena ada manusia lain. Tuhan tidak mengatakan tidak baiknya adalah karena ada dependency atau interdependency itu. Bukan. Itu bagian dari ciptaan. Dan Tuhan tidak mungkin salah mencipta. Gitu ya. Jadi nggak baiknya manusia itu sebelum kejatuhan hanyalah karena belum ada manusia lain. Oke? So, kita saling membutuhkan. Apa hubungan ini? Kita saling membutuhkan, kita ada unsur dependent, selain unsur ada bagian dari diri kita nggak bisa kendalikan. Dan ada saat-saat kita pasif. Ya, saat-saat kita pasif di sini adalah ada hubungan yang memang sama kita dependent. Yaitu apa? Yaitu kita diciptakan bukan hanya beroperasi dengan keadaan diri sebagai subjek pertama. I. Atau aku. Tapi kita itu juga beroperasi sebagai engkau. Yaitu subjek orang kedua. Kata ganti orang kedua, engkau. Kamu tahu kan bedanya ketika kamu menyebut dirimu aku lapar, aku mau roti coklat itu, aku mengantuk nih. Dengan waktu kamu mendengar orang lain mengatakan, kamu lapar ya, kamu terlihat lelah, kamu terlihat mengantuk, apa bedanya?
Bedanya waktu kamu mengatakan, aku lapar, yang mengatakan itu dirimu. Yang aktif itu dirimu. Kamu punya kesadaran diri. Kamu menjadi subjek di sana. Tapi sewaktu orang lain mengatakan, engkau lapar. Apakah engkau lapar? Apakah engkau mengantuk? Apakah engkau lelah? Saat itu kamu menjadi apa? Kamu menjadi orang kedua. Kamu menjadi diri yang sama, ya, diri kamu ini, si Mr. X. Tetapi kamu beroperasi bukan lagi sebagai subjek yang pertama, tapi sebagai subjek yang kedua. Nanti ada saatnya di mana kamu disebut sebagai subjek yang ketiga, yaitu dia. Misalnya, kamu bayangkan keadaannya seperti apa. Sewaktu kamu masih bayi, kamu belum mampu menjadi aku. Seorang bayi ada nggak ngomong, aku bosan tidur terus, aku bosan sama mama, umurnya masih 1 hari gitu. Ada begitu? Gak bisa lah. Untuk apa aku ada? Gak ada. Bayi umur 1 hari mikir begitu atau ngomong begitu, gak ada. Mamanya bisa kaget gitu ya. Karena si aku ini sebagai orang pertama belum lahir. Ya, seperti Nietzsche bilang, si aku sebagai orang pertama ini lebih muda daripada si aku sebagai orang kedua. Ya, the you is older than the I. Jadi kamu mengawali karir kamu dalam dunia sebenarnya sih sebagai dia atau itu. Karena kadang-kadang mama itu taruh bayinya di kantong kresek plastik, taruh tempat sampah sih memang kadang-kadang. Menjadi itu dia. Tetapi saya kira dalam anugerah umum Tuhan ya, yang dia berikan kepada semua orang, bahkan kepada yang bukan orang, kucing misalnya. Kucing aja sayang sama anaknya ya. Maka anak-anak itu bukan itu seringkali. Ya memang kadang-kadang ada orang tua yang terlalu ya, sungguh terlalu, terus menjadikan bayi dia itu. Tapi bagi sebagian besar orang tua, termasuk orang tua yang adalah kucing, maupun anjing, maupun tikus, anak-anak itu bukan itu, melainkan engkau. Engkau yang disapa, walaupun yang disapa itu belum bisa menyambut lagi. Mama ngobrol sama bayinya itu, kamu berapa sering lihat? Lalu kamu pernah nggak garuk kepala? Goblok ya, emang bayimu bisa denger apa gitu ya? Goblok bener ya, ngobrol sama bayi kayak ngobrol sama sepotong daging aja ya kan? Bayi memangnya bisa menyambut gitu kan, menjawab, kan nggak bisa, aduh ini gangguan jiwa ya ngobrol sama. Enggak kan, kamu nggak ngomong gitu. Kamu akan ngomong, wah ini menyentuh sekali. Ini mengharukan, seorang ibu ngobrol sama bayinya, menyanyi buat bayinya, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita sama-sama kita mengamini dengan mudah bahwa ya kita itu sudah seseorang, sudah somebody kita. Sewaktu kita masih belum menjadi aku. You are a somebody before you are an I. Ya, sebelum kamu jadi subjek aku, kamu itu sudah somebody. Tapi somebody yang dependent sama orang lain. Somebody karena engkau adalah si engkau bagi ibumu. Yang mengasihi engkau, yang memberikan tubuhnya buat engkau. Ya, yang memberikan masa mudanya, waktunya, kesenangannya, kebebasannya buat dirimu yang belum bisa membalas apa-apa. Ya, karena air susu dibalas dengan air kencing, bukan? Relasi kamu dengan mama waktu masih kecil. Ya, yang indah-indah mamamu beri, yang busuk-busuk yang kamu beri kepada mama. Dan mamamu mencintai kamu. Ya, so ini awal sejarah kita, sejarah si aku, ketika dia masih hanyalah dia dan engkau. Belum punya aku. Dan dia adalah engkau yang dicintai. Walaupun dia hanya bisa tidur, dia hanya bisa melakukan gerakan-gerakan yang out of control, bayi itu sewaktu bikin gerakan apapun, gak usah dari tafsir-tafsir dia lagi ngapain ya. Dia melakukannya out of control seringkali. Benar nggak? Dan bayi itu dependent definitely. Khususnya bayi manusia ya. Kalau bayi kecebong kecebong tuh hebat tuh ya. Lebih hebat dari kampret kayaknya. Karena cebong tuh bisa berenang-renang cari makan sendiri cebong ya.
Tapi manusia bukan lahir sebagai cebong sayangnya atau bukan sayang saya kira dalam hikmat Tuhan. Manusia lahir sebagai bayi manusia yang dependent. Cebong, tidak dependent, independent cebong itu. Mama dan papa cebong, entah di mana cebong bisa cari makan sendiri. Manusia tidak. Manusia so dependent, so fragile, so vulnerable. Bayi manusia bisa dijahatin bahkan oleh semut ya. Kamu dulu bisa dibunuh sama semut, bayangkan sekarang aja kamu ya membuli semut, diinjek-injek ya. Dulu lu digigit semut juga nggak bisa balas, cuma bisa wek tuh semutnya bawa temen mati lu dikeroyok semut gitu ya. Sekarang aja lu bisa sombong menjadi tuan semut ya. Kita sebegitu fragile dulu. Oke, good. Artinya apa? Artinya, nggak ada cinta lu nggak hidup. Kalau kamu tidak dikasihi, kamu tidak hidup. Kamu memulai sejarahmu dari situ. Lalu sekarang kita bicara apa? Kita memikirkan saja mengenai memberi kasih, menjadi subjek yang melakukan sesuatu secara sadar kepada orang lain. Tapi kita melupakan hal-hal yang sisi sebaliknya, yaitu apa? Tempat-tempat di mana kita membuka pintu hati kita, membuka diri kita, jiwa dan tubuh kita, untuk diterima, untuk dikasihi, tapi juga sekaligus untuk ditolak dan dikhianati. Itu dua sisi yang satu paket. Kalau kamu membuka hatimu untuk diterima, kamu juga membuka hatimu untuk ditolak. Kalau kamu membuka hatimu untuk dikasihi, kamu juga membuka hatimu untuk dihina. Ya, jadi kalau kamu membuka hatimu, kamu resikokan dirimu. Kalau kamu berkomitmen untuk mengasihi, kamu di dalam kekuasaan. Kamu in control. Karena kamu bisa mengasihi, kamu bisa stop mengasihi juga. Jadi memang di satu sisi, sepertinya sulit sekali mengasihi itu. Yes, setuju, mengasihi itu sulit. Mengampuni itu sulit. Ya, berkorban itu sulit. Yes. Tetapi kenapa kita seringkali juga mengatakan membiarkan diri diampuni atau lebih tepat lagi memohon untuk diampuni. Itu seringkali lebih sulit. Ya. Memberi diri untuk dikasihi itu lebih sulit. Kenapa? Karena ketika kita memberi diri untuk dikasihi, ada resiko kasih yang kita minta, yang kita buka pintu itu diabaikan. Makanya kita tidak suka itu. Kita tidak suka untuk menjadi dependent karena ini riskan. Menjadi independen, melakukan sesuatu yang orang independen lakukan, itu resikonya hanya ada pada kekuatan kamu. Resikonya adalah kamu menjadi lemah, that's it. Dan kalau kamu adalah orang yang cukup kuat, cukup committed, saya kira resikonya kecil. Tapi, kalau kamu melakukan sesuatu sebagai engkau, kamu melakukan sesuatu dalam hal ini membuka hati dan jiwa dan tubuh kamu tidak lagi bergantung, ya pengalamanmu itu nggak bergantung sama dirimu sendiri. Pengalaman bergantung sama orang lain. Dan itu mengerikan. Khususnya bagi orang modern yang selalu disuruh untuk memperkeras diri, melatih diri, supaya menjadi subjek terus-terusan. Kita tidak terbiasa untuk membiarkan diri menjadi objek, atau menjadi subjek yang menerima aksi dari subjek yang lain. Kita nggak terbiasa itu. Ya. Dan kita akan melihatnya hanya sebagai, ya, necessary evil maybe, dan seterusnya. Tapi masalahnya Tuhan menghendaki ini sebagai sesuatu bagian dari kemanusiaan kita. Yang satu paket, inherent dengan kemanusiaan kita. Ya, mulai kita kecil sampai hari ini, sampai kita mati. Apa hubungannya ini sama pacaran? Ya, apa hubungannya ini sama pacaran? Oke, hubungannya di sini. Kamu tahu sewaktu seseorang jatuh cinta, dia itu mengalami ego boundary dia itu lumer. Terkompromi itu ego boundary dia. Tidak waterproof lagi. Water shieldnya itu, water seal-nya, weather seal-nya, karetnya itu mulai retak-retak gitu. Jadi air bisa masuk, uap dan udara bisa masuk. Lalu
kita mengkhawatirkan nanti CPU-nya kemasukan air, gimana konslet gitu ya. Compromise. Dia punya ego boundary, seal antara aku, ego dalam bahasa Yunani, dengan orang lain, itu compromise ketika dia jatuh cinta. Itu adalah saat ketika udang ganti kulit. Itu adalah saat ketika belalang ganti kulit. Saat ketika kita telanjang. Itu compromising. Ego itu bisa berubah di sana. Bisa mengalami transformasi. Itu saat-saat yang genting, krisis, berbahaya. Ya, itu sebabnya ketika seseorang jatuh cinta, saat itu dia meresikukan diri untuk dikuasai. Dan itu pengalaman yang bagi beberapa orang, khususnya orang yang gila kekuasaan dan gila kendali, sama sekali tidak menyenangkan. Sama sekali mengerikan. Ya, tetapi masalahnya adalah seperti di dalam metafor yang kita pakai, jatuh cinta, namanya jatuh itu orang bisa kendalikan enggak? Atau mungkin kita harus explore sebaliknya, yaitu kejatuhan cinta, ya, ketiban cinta. Kita bisa mengendalikan kita ketiban apa enggak? Kan bisa ya, karena kalau kita jatuh, kita kendalikan, itu namanya bukan jatuh, itu namanya kita sedang, skiing, ya, skiing itu controlled, jatuh yang controlled, ya, kepleset yang controlled, namanya kita main ski, ya. Kita nggak sedang jatuh. Orang jatuh itu ya tidak berdaya. Kamu pernah nggak mengalami? Kalau saya pernah mengalami, jatuh, terus reaksi kita buru-buru bangun, lalu lihat sekeliling. Kenapa? Siapa yang lihat ya? Malu banget gua jatuh gitu ya. Ketika kamu jatuh itu kamu malu. Walaupun aneh juga ya. Kenapa? Lu cuma jatuh kepleset, aduh gengsi lu gede banget sih. Jatuh kepleset malu gitu ya. Tapi itu sungguh-sungguh memalukan loh. Kenapa ya? Karena kita itu sudah lama banget jadi orang dewasa. Dan orang dewasa itu ya jatuh lah. Jalan kok jatuh ya. Jalan kok kesandung. Anak kecil itu yang jalan kesandung itu. Tapi kita kok bisa kesandung? Maka kita malu. Karena kita merasa inkompeten. Jadi mental kita jatuh kalau kita jatuh. Makanya bagus juga kamu belajar judo atau jiu-jitsu ya. Bikin jatuh orang. Karena orang itu begitu jatuh, dia sudah jatuh mental. Yang mau mikir berantem gimana, berdiri aja nggak becus ya jatuh gitu ya. Jadi, waktu kamu jatuh, itu kamu mengalami pengalaman di mana kamu out of control of your body. Kamu nggak bisa kendalikan tubuhmu. Keseimbangan kamu aja kamu nggak bisa kendalikan. Kamu jatuh. Metafor itu kita pakai untuk pengalaman itu, pelumeran dari ego boundary itu. Ya, batas yang memisahkan aku dengan dunia. Waktu bayi itu masih umur di bawah sekian minggu, itu dia bahkan nggak bisa memisahkan antara barang yang dia pegang sama tangannya. Ya, jadi bayi itu nggak bisa membedakan dunia ini dengan dirinya. Ego boundary dia itu masih kacau banget, masih chaotic banget. Belum terbentuk sama sekali. Pelan-pelan baru terbentuk. Nah, ketika orang dewasa, sudah dewasa, ego boundary-nya sudah sangat terbentuk, ini gua bukan elu, ini gua bukan mereka, ini gua bukan dia, ini aku bukan kita, ya, dan seterusnya, sudah terbentuk. Pada saat itu, kita makin sedikit mengalami pengalaman of control, dependent, dan pasif. Kita makin sedikit mengalami pengalaman. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami pengalaman itu. Ya, salah satunya adalah ini. Ketika orang itu mengalami jatuh cinta, dan jatuh itu sesuatu yang involuntary, ya, kita tidak rancang, kita tidak latih itu. Kita tidak rencanakan, kita tidak tahu kapan terjadi. Ya. Nah, ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita membiarkan pihak yang lain masuk dalam hidup kita. Kita membiarkan diri kita menjadi yang dipengaruhi. Dan ini syukur-syukur pengaruhnya bagus, tentunya. Karena seseorang dipengaruhi nggak tentu pengaruhnya bagus. Dan ini yang dikhawatirkan khususnya sama bapak-bapak terhadap anak perempuan dia. Kalau anak laki-laki sih sebodoh amat gitu ya. Enggak lah, saya bercanda aja. Tapi ini yang dikhawatirkan bapak-bapak terhadap anak
perempuan dia, atau ibu-ibu terhadap anak laki-lakinya, atau whatever. Orang tua yang mengasihi anaknya. Karena apa? Karena pada titik itu, pacar dia punya pengaruh sama dia lebih gede daripada mama dia atau papa dia terhadap anak ini. Betul ya? Nah, tapi coba pikir sekarang. Waktu anak remaja itu atau whatever orang itu jatuh cinta, saat itu dia mengalami apa sih? Dia mengalami di satu sisi, dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Sisi yang lain, dia tahu dia sedang berubah dan kadang-kadang dia berubah berlawan dengan dirinya yang dahulu. Lalu yang ketiga, dia tidak dapat menghentikan prosesnya. Ya, dia tidak dapat menghentikan prosesnya. Tapi masalahnya proses itu juga tidak dapat diinisiasi. Jadi orang yang mengalami pengalaman out of love, dia bisa nggak kemudian bikin sesuatu untuk membuat dia in love lagi. Dalam logika ini saya pakai logika yang ini apa ya namanya ya? Ini heuristic proses dulu ya. Jadi saya akan cancel ini di kemudian hari. Tapi anyway, ini saya pakai dulu sementara ini. Orang yang out of love tidak bisa dalam logika ini, dalam logika orang romantik ini, untuk masuk ke dalam proses in love lagi dengan dirinya sendiri itu. Maksudnya dengan usaha sendiri, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena waktu initiate-nya itu orang lain yang initiate, waktu kemudian masuk lagi itu juga nggak bisa diri sendiri kemudian masuk lagi. Itu sebabnya ada orang mengatakan, wah cintanya menjadi hambar, terus bagaimana nggak hambar kalau sop dikasih garam tambahan? Kalau cinta bisa nggak? Bisa? Iya, well, bisa karena, tapi itu nanti ya. Jadi ini antidote-nya nanti di belakang. Bisa karena. Tetapi ini yang nggak bisa. Kenapa? Karena kamu juga tidak bisa initiate love itu, initiate fallenness itu secara independen. Ya, itu something happen to you by definition. Something happen to you. Oke. Sekarang apa hubungannya ini semua dengan Tuhan ya? Nah, pertama-tama pelan-pelan dulu kita kaitkan dulu dengan Yakub. Apa yang terjadi dengan Yakub? Waktu Yakub itu pergi dari rumah ayahnya, dia membawa misi apa? Ada dua misi di sana. Satu adalah misi yang sesungguhnya, kedua adalah misi yang dia bohongi papanya lagi supaya dia punya alasan untuk pergi dari rumah. Alasannya sesungguhnya apa? Kenapa dia pergi dari rumah? Kabur. Karena diancam sama Esau. Alasan yang dia ngomong sama papa apa? Pengen cari jodoh. Tapi ini alasan yang kurang kuat. Pengen kawin tuh alasan kurang kuat. Kenapa? Kok kalau mau kawin gak perlu jauh-jauh pergi? Cari aja di sini. Ya. Lebih tepat ini. Kepingin kawin yang benar. Kepingin menikah dan menyenangkan hati orang tua. Bukan sekedar kepingin menikah lalu diri sendiri senang. Bukan. Tapi menikah dan tidak bikin susah papa mama lah, kurang lebih gitu. Mulia banget ya alasannya altruistik. Tapi sayangnya memang itu cuma alasan doang. Tujuan sebenarnya takut sama kokonya. Ya, jadi dia kepengen untuk menjauhkan diri untuk sementara waktu sampai kemarahan kokonya itu reda. Ya, jadi dia pergi kabur. Tapi kemudian apa yang dia dapati di sana? Yang dia harapkan dia dapat apa sih sebenarnya? Dia pergi itu. Dia tahu tujuannya nggak dia pergi? Tahu ya, dia pengen ke rumah Laban. Dia tahu. Dia tahu Laban itu siapa, dia tahu kira-kira apa yang terjadi di sana, dan seterusnya. Saya kira yang dia harap adalah dia dapat kerja. Dapat kerja, dapat perlindungan, sudahlah itu aja ya. Dan syukur-syukur Laban baik sama dia. Itu aja lah. Dia mimpi bakal dapat jodoh nggak di sana, di rumah Laban? Nggak loh. Dia nggak tujuan itu. Dia pengen kabur aja. Ya. Dan dia juga punya rencana akan pulang segera. Ya, pulang segera. That's it. Tapi kemudian apa yang dia dapati di sana? Hal yang dia tidak duga-duga. Yang dia dapati adalah dia pertama-tama bertemu itu bukan dengan Laban. Dia pertama-tama bertemu dengan anaknya Laban. Yang dia bahkan nggak tahu Laban punya anak. Dia punya rencana nggak dia bakal
kawin sama anaknya Laban yang lebih muda. Gak ada rencana, gak ada pembicaraan itu ya. Yang dia tahu cuma Laban itu saudara daripada ibunya, udah itu aja. Tapi waktu sampai di sana dia bertemu dengan perempuan ini, yakni Rahel. Lalu kemudian dia bertanya, Rahel itu siapa? Lalu orang bilang, ya dia itu adalah saudara daripada si Yakub. Lalu kemudian dia langsung dengan hangat memeluk dan mencium si Rahel. Lalu kemudian dia menceritakan masalahnya. Lalu Rahel mengundang ke rumah, lalu bertemu sama si Laban. Lalu kemudian mereka mulai bicara apa? Mereka mulai bicara negosiasi harga untuk untuk pekerjaan si Yakub, ya. Lalu kemudian setelah negosiasi gaji, apa yang Yakub kemudian katakan? Kamu bisa lihat di situ. Waktu negosiasi gaji, Laban bilang nggak usah jangan gratisan, ya. Katakan upahmu apa setelah sebulan. Kira-kira kemudian Yakub mengatakan upahnya ini. Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. 7 tahun itu usulan siapa sih? Usulan Yakub ya. Itu dia buka harga itu langsung disetujui ya. Lalu kira-kira dia mikir gini nggak? Sialan langsung setuju. Tahu gitu 7 hari. 7 tahun gila lama bener ya pikir-pikir ya. 7 bulan kayak aduh goblok banget sih lu Kop gitu ya. Nawarnya langsung disetujui. Aduh, kemahalan gue nawar gitu kan. Tapi saya kira itu adalah karena ya memang dia menghargai si Rahel sebegitu tinggi. Ya, dia menghargai Rahel sebegitu tinggi. Bukan 7 hari dia bilang, bukan 7 minggu, bukan 7 bulan. 7 tahun. Kamu kerja sama satu bos 7 tahun ya. Itu bos baru kamu kenal sebulan. Kamu committed, tanda tangan kontrak 7 tahun. Gila, itu panjang loh. Kamu dijanjikan sekolah di Inggris, pulang bayar 2 kali masa kamu studi, which is maybe setahun, terus bayarnya 2 tahun, plus 1 tahun, 3 tahun kamu bayar. Itu aja mikir-mikir kan ya. Tapi ini 7 tahun, gila panjang men. Lalu kemudian upahnya apa? Menikah sama perempuan yang kamu baru lihat sebulan. Siapa tahu setelah sebulan berubah jadi iblis gitu kan. Kamu nggak tahu, tapi kamu udah tanda kontrak 7 tahun gue kerja. Dan 7 tahun itu dia bilang, tidak terasa seperti 7 tahun, terasa seperti beberapa hari. Wes. Ini sampai zaman modern pun ya. Sampai zaman modern pun ini luar biasa. Coba kamu pikir. Kamu kalau pacaran, lalu kemudian mau nikah sama orang. Kalau pacaran 7 tahun tuh biasanya kayaknya udah berasa orangnya, apa sih? Kayak kelamaan ya nggak? 7 tahun men, lama banget gitu. Ya. Tapi pada zaman itu pun mereka tahu itu lama, 7 tahun itu lama. Ya, makanya penulis kemudian mengatakan 7 tahun itu tidak terasa seperti 7 tahun. Karena mau mengatakan ya itu memang 7 tahun gue tahu itu lama gitu. Tapi itu nggak berasa lama gitu. So, Yakub kita bisa belajar apa? Pertama, ya sedikit banyak kita belajar ini dulu ya, teologi for courtship juga. Karena saya lihat di sini banyak yang memang usia pacaran-pacaran gitu kan. Kalau kamu memang mengasihi secara tulus, kamu rela menunggu. Ya. Kalau orang tidak rela menunggu, barangkali orang itu memang tidak tulus kasih. Kalau kamu memang mengasihi, kamu rela menunggu. Ya. Ini saya kira prinsip yang klasik lah. Kamu kalau punya anak, lalu anakmu bilang, apalah ya, Papa saya kepengen belajar main biola, jangan beliin Stradivarius, jangan-jangan. Ya, baru bilang mau belajar, beli Stradivarius, aduh goblok banget. Janganlah, belinya murah-murah aja. Beliin biola plastik aja dulu, atau nonton YouTube dulu lah. Gitu ya. Baru ngomong kepengen, nanti 7 detik lagi juga dia udah nggak kepengen. Ya, tapi kalau dia sampai 7 hari, 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun dia masih kepengen. Oke, maybe dia serius. Ya, jadi waktu itu menentukan. Tapi kalau umur lu 70 ya jangan tunggu 7 tahun lah ya. Jadi lihat-lihat juga lah ini Yakub maybe si Rahel masih muda. So, kemudian setelah 7 tahun
Dia mengatakan sesuatu yang di sini akan bikin kuping orang Injili merah. Dia mengatakan begini, dalam ayat 21. Berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Yang diterjemahkan dengan kawin oleh Elai ini, dalam bahasa Ibraninya itu adalah supaya aku tidur sama dia. Ya, which is kawin juga sih sebenarnya, sama aja sih ya. Cuman kita konotasinya kalau dalam bahasa Indonesia kawin mungkin ya lebih halus gitu ya. Tapi Yakub itu ngomongnya fisik. Ya, Yakub ngomongnya fisik. Dan saya kira memang ini ada dua sisi tadi saya katakan. Yang pertama, cinta yang sejati menunggu, tapi cinta yang sejati itu melibatkan fisik juga. Jadi bukan tidak melibatkan fisik, tapi melibatkan fisik. Kenapa? Karena manusia itu makhluk fisikal. Ya. Dan fisik itu sesuatu yang serius. Sesuatu yang serius. Kenapa? Karena pertama, fisik itu diciptakan oleh Tuhan. Dan kedua, fisik itu adalah diri kita. Orang Yunani punya pandangan manusia itu tinggal di dalam tubuh. Tapi orang Kristen dan orang Yahudi itu memegang antropologi yang mengatakan tubuh itu ya adalah diri kamu. Sekali lagi ya, kalau orang Yunani, kamu tinggal dalam rumah yang namanya tubuh kamu. Jadi tubuh kamu itu apa? Itu selongsong. Itu cuman kediaman yang ditunggui, dihantui sama jiwa. Tapi kalau orang Yahudi, orang Kristen, mereka mengatakan apa? Tubuhmu itu ya dirimu. Jadi kalimat yang lain, orang Yahudi itu ngomongnya begini. Tubuh itu bagian luar dari jiwa. Eksterior dari jiwa. Jadi kalau kamu punya rumah itu ya, itu ada bagian interior, nggak kelihatan dari luar, itu namanya jiwa. Ada bagian eksterior yang kelihatan dari seberang pagar, itu namanya tubuh. Jadi tubuhmu itu dirimu. Nah ini ada dua konotasi, ada dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, apapun yang kita alami di dalam tubuh, itu sesuatu yang dirancang oleh Tuhan. Ya, sesuatu yang dirancang oleh Tuhan. Tapi juga sekaligus dalam kejatuhan, sesuatu yang sudah dicemari oleh dosa. Tapi sekaligus juga kita ingat dalam penebusan, ada pengharapannya dalam Yesus. Ya. Tapi oke, ini adalah sesuatu yang pandangan beda banget sama orang Yunani. Karena orang Yunani akan mengatakan apa? Apapun yang tubuhmu alami, otomatis itu lebih rendah dari apa yang jiwamu alami. Seolah-olah itu bisa dipisahin aja ya. Tapi nggak bisa masalahnya. Ya, tapi kita sebagai orang Kristen percaya apa? Juga sebagai orang yang membaca narasi perjanjian baru lama, kita percaya bahwa tubuh kita itu bukan hanya tempat, wadah, rumah bagi jiwa, tapi eksterior, ya eksterior, ekspresi, bentuk luar, alias apa? Tubuh adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan untuk kita bersekutu, ya. So di sini dalam kata Yakub dia mengatakan dengan tidak ada excuse ya, dia tidak perlu kayak membenarkan dirinya karena memang itu tidak perlu dibenarkan. Apa yang ya dia inginkan, dia menginginkan untuk bersatu dengan Rahel, ya, dan dia mengatakan itu dalam satu skenario transaksi yang kasar sekali, ya, karena memang itu transaksi dia dengan Laban. Aku kerja sama kamu 7 tahun, sudah itu aku boleh kawin sama anakku. Ya. Dan pada malam itu Laban mengadakan perjamuan, kemudian dia dalam perjamuan itu kelihatannya memberi Yakub minum banyak-banyak, ya. Lalu kemudian dia memberikan Lea kepada Yakub. Dan Yakub itu kemudian menghampiri Lea, lalu kemudian pagi harinya dia mengetahui bahwa itu bukan Rahel. Ya. Lalu dia kemudian marah dan dia menegur Laban. Lalu kemudian Laban memberikan alasan yang dia tidak katakan di awal. Jadi ketika si Yakub menawarkan untuk bekerja 7 tahun, mendapatkan Rahel, Laban tidak pernah mengatakan, nggak bisa lah, ya first in first out lah, ya. Stok lama nanti jamuran di gudang. Ini mesti Lea dulu, nggak bisa Rahel dulu, ya Lea tuh belum laku. Lea dulu lah, kalau kamu mau, nggak usah 7 tahun lah, 7 hari aja udah.
Enggak, dia nggak ngomong gitu loh. Dia ngomong apa? Oke, itu dia ngomong jabat tangan. Sudah itu dia langgar setelah tahun ke-7. Ya, langgarnya nggak pakai negosiasi lagi, langsung sama dia taruh di dus. Ya, gua beli i7 dikirimnya Porto Duo gitu ya. Kurang lebih gitu ya, kalau beli laptop gitu. Jadi ya, itu yang terjadi. Lalu kemudian intinya Laban bersikeras, ya sudah, ya nggak boleh retur lagi ya. Sudah sampai tempat ya, sudah nggak boleh retur. Jadi ya sudah, nanti dikasih bonus aja. Kali ini kerjanya nggak perlu lah sampai 7 tahun, 7 hari aja ya. Setelah 7 hari kamu menggenapi perkawinan dengan Lea, kamu boleh mengawini Rahel juga. Tapi harus kerja lagi sih memang sampai genap 7 tahun berikutnya. Tapi ya, kamu sudah boleh menikahi Rahel setelah 7 hari perkawinanmu dengan Lea. Ya. Lalu Yakub bilang basically ya udah gitu ya. Ya habis gimana lagi? Ya udah. Jadi kemudian terjadi Yakub memiliki 2 istri dan 2 gundik. Oke, so apa yang kita bisa pelajari? Satu, bahwa ini semua nggak direncanakan sama Yakub ya. Ini terjadi out of his control. Dalam hal ini dia pasif, dalam hal ini dia dependent. Dia basically nggak punya hak tawar ya sama Laban. Tetapi yang kita pelajari bukanlah kita pelajari dengan cara copy paste. Yakub melakukan apa, kita melakukan apa. Enggak loh. Ya. Jadi kita memang punya semboyan what would Jesus do itu ya. Ada gelang karet yang orang Kristen suka pakai, what would Jesus do gitu ya. Tapi what would Jesus do ini jangan diekstensi kepada what would Laban do ya, Moses do, what would Joshua do, what would Jacob do. Soalnya nggak bisa seperti itu. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu kebanyakan ya nggak untuk diteladani. Contohnya ya, masa nggak untuk diteladani Pak? Untuk diteladani lah, kan ada bapak-bapak iman, orang-orang raksasa seperti Abraham. Iya, Abraham mempersembahkan anaknya mungkin untuk kamu teladani ya, imannya. Tapi juga bukan mempersembahkan anaknya yang diteladani kan? Lalu Abraham menjual istri, masa kamu teladani? Enggak kan? Lalu Yakub mau meneladani apa ya? Oh mungkin itu, dia beriman kepada Tuhan. Iya, pada bagian akhirnya. Kalau hidupnya Yakub kamu mau teladani, banyak hal kamu harus sensor loh, kamu nggak boleh teladani. Ya, jadi bukan kamu melihat Yakub melakukan apa lantas, oh itu caranya Alkitab, enggak. Tapi melewati apa yang Yakub lakukan dengan salah maupun dengan benar, lantas ceritanya mengalir kemana, dari situ kamu mengenal Tuhan kita, Tuhan macam apa. Dari situ kamu mengenal apa yang benar, apa yang salah. Dari situ kamu mengenal Tuhan menghendaki apa sebetulnya untuk kita lakukan. Ya, so Tuhan menghendaki apa sewaktu kita melihat cerita ini? Coba kita periksa. Yakub sewaktu dia kemudian mendapati di dalam rumahnya Laban, dia jatuh cinta. Apa respon dia? Respon dia adalah dia pursuing itu. Dia mau menikah dengan Rahel. Lalu kemudian apa yang Tuhan lakukan? Apa yang terjadi dalam hidupnya Yakub? Terjadi apa enggak? Terlalu banyak diceritakan dalam 7 tahun itu, kecuali dari mulutnya Yakub, yaitu dia mengatakan apa? Dia kerja berat. Ya kan, siang malam dia kerja, dia jarang tidur, dia mengganti apa yang hilang dari dombanya Laban dengan kerja dia sendiri, dan seterusnya. Tapi dia melakukan itu semuanya dengan sukarela. Ya, lalu kemudian dia mendapatkan yang dia mau. Oke, so far itu yang kita tahu. Lalu kemudian, setelah dia pada akhirnya ternyata bukan hanya menikah dengan si Rahel, tapi juga dengan Lea. Kemudian kita mendapatkan apa sih dari cerita itu? Apakah kita bisa bertanya ini nggak? Pak, kenapa ya kalau di dalam perjanjian lama itu boleh poligami, Pak? Kalau dalam perjanjian baru kayaknya nggak boleh ya? Kenapa ya? Gitu kan? Apa nggak bagus ya, Pak ya? Atau emangnya nggak boleh ya? Boleh kan, Pak? Kita meneladani Abraham. Pastinya boleh. Itu bagaimana kita menjawab? Alkitab tidak kasih tahu boleh nggak boleh ya. Tapi Alkitab kasih tahu apa yang terjadi dengan Abraham dan poligaminya,
apa yang terjadi dengan Yakub dan poligaminya? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang kakek saya yang bukan Kristen itu sudah tahu. Ya. Kakek saya waktu dia punya 6 anak dari istrinya yang pertama, kemudian istrinya itu 6 atau 9, saya lupa. Jadi sudah sekian anaknya 6. Semuanya perempuan, lalu istrinya itu mengatakan kepada dia, waktu itu sudah cukup tua dia, kamu ambil istri lagi lah. Wah, kakek saya bilang, enggak. Untuk seterusnya, tidak. Ya. Tidak is tidak. Kenapa? Kamu kan nggak punya anak laki-laki, ini gimana ini? Ya, semua anak perempuan, aku juga sudah tua. Nanti lahir anak lagi, perempuan lagi, wah, percuma. Ya. Lagi pula sudah beresiko sekali lah, saya sudah tua melahirkan. Ya. Ambillah istri yang lain. Ya. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Soalnya nanti kalian berantem. Saya kira yang saya itu katakan adalah sesuatu yang ya terjadi pada cerita Yakub. Yaitu apa? Berantem. Si Lea sama si Rahel. Ya kan? Dan sudah berantem, anak-anaknya juga berantem. Dan itu kita bisa lihat juga dalam peristiwa apa? Abraham. Kita juga lihat itu dalam peristiwa Salomo. Kita juga lihat itu dalam peristiwa Daud, even raja yang Tuhan berkenan kepada Raja Daud. Tuhan berkenan kepada Daud bukan berarti Tuhan berkenan kepada segala sesuatu yang Daud lakukan loh. Enggak loh, definitely tidak. Ya. Jadi kalau kita melihat tokoh Alkitab yang bagus melakukan apa? Ya jangan otomatis ditiru. Tapi lihat dulu konsekuensi dari tindakan dia diceritakan bagaimana di dalam ceritanya. Ya. Dan kita melihat bahwa kita bisa mempelajari apa? Ketika kita dalam banyak hal itu dependent, out of control, maybe kita pasif, kita tetap akan menuai hal-hal yang jahat, yang di dalam pasif kita, out of control dan dependent kita tidak lepas dari tanggung jawab. Kenapa? Karena dalam posisi ini pun kita tidak sepenuhnya juga out of control. Dalam posisi ini pun tetap baik dalam pasif maupun aktif, out of control maupun control, dependent maupun independent, dalam segala sesuatu kita dapat berespon kepada Tuhan. Dan respon kita itu dapat menjadi respon yang faithful maupun respon yang unfaithful. Kita bisa berespon kepada Tuhan. Dan responnya si Yakub kepada Tuhan kemudian ya membuat dia menuai apa yang memang seharusnya dia tuai. Oke, so kita sudah berbicara mengenai teologi for courtship. Sekarang kita bicara mengenai teologi from courtship. Apa yang kita dapat pelajari mengenai Tuhan dari sini. Setelah kita melihat cerita ini, kita melihat bahwa Tuhan macam apa ya? Dan Tuhan itu menginginkan manusia mengenal dirinya seperti apa ya. Sewaktu dia membiarkan ada cerita-cerita ini dalam kehidupan Yakub, dalam kehidupan Lea, dalam kehidupan Rahel, juga dalam kehidupan Laban, ya, dan juga anak-anak mereka. Apa yang Tuhan ingin untuk umat Israel yang membaca cerita-cerita ini kenal mengenai Dia? Saya kira salah satunya adalah ini, bahwa ada tempat untuk membujuk. Kamu tahu ada osilasi ya, ada osilasi itu apa sih? Kayak kalau bandul gitu ya, berosilasi dari posisi ekstrim satu ke ekstrim lain gitu kan, bandul gitu ya, pendulum. Ada osilasi antara posisi otoriter dengan posisi membiarkan atau apa ya, tidak mau tahu. Persetan dengan otoriter. Ada dua posisi ekstrim. Kamu lebih suka kamu punya orang tua yang seperti apa? Sangat peduli sama kamu, sampai merek sikat gigimu,
berapa senti sikat gigimu ada di atas bulu sikat gigi, itu dia ngurusin gitu. Kamu gosok gigi berapa kali, gerakannya, berapa derajat, dia ngurusin sampai sedetail itu. Atau orang tua yang persetan, lu mau makan kayak, nggak makan kayak, tidur kayak, kagak kayak, lu mau ngapain kayak, nggak ada urusan sama gue. Kamu mau orang tuamu dalam posisi apa? Nggak dua-duanya pasti ya. Tapi mungkin juga tergantung kasusnya apa gitu ya. Kalau kamu bikin sesuatu yang kamu tahu salah, mungkin kamu lebih kepengen dibiarkan gitu ya. Dan seterusnya. Oke, anyway. Ini dua posisi yang nggak bagus ya. Ini dua posisi sama-sama irresponsible. Posisi otoriter saya kira irresponsible. Karena Tuhan itu tidak kepingin kita memperlakukan orang lain sebagai apa? Sebagai hanya alat. Kalau kamu otoriter, kemungkinan besar kamu memperlakukan orang lain hanya sebagai alat yang pasif. Tapi juga Tuhan tidak kepengen kita itu punya sikap membiarkan ya orang lain. Nah, saya kira dalam dunia modern yang ini sangat kita sadari ya sebagai salah. Betul ya? Karena kita akan bilang ini sebagai apa? Kalau kepada anak kita bisa otoriter, kalau kepada orang lain kita namanya bukan otoriter, namanya kepo. Ya, kita nggak mau jadi kepo kan? Nggak mau dituding sebagai kepo. So, oke. Kita biasanya di sini membiarkan. Ya, membiarkan, peduli setan, gue nggak mau tahu, urusan lu bukan urusan gue. Tapi posisi ini pun saya kira tidak tepat. Karena apa? Karena sesama kita itu saudara kita. Sesama kita itu gembalaan kita. Seperti dalam peristiwa Kain sama Habel itu kan? Kain ditanya sama Tuhan, di mana saudaramu? Lalu Kain menjawab apa? Memangnya aku penjaga saudaraku. Dan implied di situ adalah Kain itu penjaga saudaranya loh. Dia itu penjaga atau gembala, istilah yang sama itu ya. Habel itu gembala domba. Lalu Kain menjawab, memangnya aku penjaga saudaraku. Itu dalam bahasa Ibrani pakai istilah yang sama. Jadi Kain itu adalah gembalanya Habel sebetulnya. Nah, kita itu gembala sesama kita. Kamu itu gembala orang-orang yang kamu bisa pengaruhi. Ya, jadi membiarkan tidak mau tahu, tidak peduli, itu juga bukan hal yang tepat. Tapi kepo, ya, kamu controlling, itu juga bukan hal yang tepat juga. So, tengah-tengah ini apa ya? Jalan tengah yang bijaksananya apa? Bukan controlling, tapi juga bukan cuek. Apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya itu adalah ini. Caring. Apa itu caring? Apa itu care? Care itu adalah kamu memperhatikan, kamu melihat, kamu mendengarkan, kamu hadir bagi sesamamu, dan kamu membiarkan sesamamu menjadi sesamamu. Orang yang otoriter, dia itu melihat, dia memperhatikan, tapi dia tidak membiarkan sesamanya menjadi sesamanya. Dia membentuk sesamanya menjadi dia. Itu otoriter. Jadi orang otoriter memperhatikan. Kalau orang yang membiarkan, orang yang tidak mau tahu, ya dia tidak memperhatikan. Ya, tapi kelebihannya barangkali dia membiarkan sesamanya menjadi sesamanya, gitu ya. Gitu. Kalau kan dia dua-duanya dan tidak dua-duanya. Jadi di satu sisi dia itu memperhatikan tapi tidak menjadi otoriter. Di sisi yang lain dia membiarkan sesama menjadi sesama tapi bukan tidak mau tahu. Bukan putus hubungan. Memangnya aku penjaga saudaraku, tidak. Ya. Posisi caring adalah aku hadir dan bersedia bagi saudaraku. Tetapi aku tahu bahwa aku bukan saudaraku dan saudaraku bukan aku. Aku tahu bahwa dia indah menjadi dirinya dan aku tidak mau diri dia itu menjadi seperti aku. Dan posisi seperti ini adalah posisi yang menyebabkan ego boundary si aku ini tadi, ya si X ini, si aku ini dapat dijaga. Dia punya integritas, jadi tidak melumer kemana-mana, tidak melebar. Ya, jadi artinya apa?
Ada orang yang ego boundary-nya begitu lemah, ya. Kalau orang ego boundary terlalu lemah, kamu tahu apa yang terjadi? Yang terjadi dia oversensitif terhadap orang lain. Misalnya, orang lain menilai dia apa, dia masukin hati banget. Misalnya ada orang itu kasih komentar dia ya, misalnya apa ya? Kamu itu potong rambut kayak gitu ya, kayak ayam jago gitu ya, misalnya. Wah, dia pikirin sampai 70 tahun kemudian masih inget loh. Masih sakit hati gitu. Nah, itu sesuatu yang... Kenapa bisa begitu ya? Karena dia outsourcing, dia punya self-esteem. Jadi dia menghormati, menghargai dirinya sendiri. Itu sangat dia pegging terhadap orang lain menghargai diri dia. Ya, jadi dia nggak punya sovereignty, aku menghargai diriku seberapa gitu. Dia bikin sangat bergantung sama orang lain gitu. Ya, dan ini sesuatu yang saya kira salah. Ya, saya kira salah. Tetapi di sisi yang lain, ketika ego boundary ini sama sekali nggak ada pori-porinya, jadi orang lain nggak bisa masuk ke dalam hati kita. Kalau tadi kan antara orang lain dan aku nggak ada bedanya gitu ya. Orang lain bersuara, seolah aku yang bersuara. Jadi orang lain itu, aku tidak tahu membedakan bagaimana posisi orang lain dalam diriku. Ya, itu namanya orang yang terlalu, orang yang terlalu nggak ada pendirian. Tapi di sisi yang lain, kalau orang sangat ada pendirian seolah-olah, sehingga dia sangat self-sufficient, lalu orang lain persetan ngomong apapun tetap gua. Orang yang keras kepala kita bisa katakan. Apa kendalanya orang seperti ini? Pertama kayaknya bagus ya, independen, gak butuh orang lain. Tapi ada dua kendala. Kendala yang pertama, orang seperti ini akan sebenarnya nggak realistis. Orang seperti ini biasanya hidup dalam penipuan diri. Aku ini dicela juga nggak apa-apa kok, gak ada masalah. Tapi diam-diam dongkol gitu ya. Ya, aku ini dipuji juga sudah mati kok, sudah nggak ada pengaruh. Diam-diam bangga sih sebenarnya. Jadi hidup dalam penipuan diri. Tapi ada yang kedua. Yang kedua apa? Arogansi itu, ilusi bahwa orang itu independen, itu tidak membiarkan dirinya menampilkan diri yang rapuh, tidak membiarkan dirinya menampilkan diri yang sebetulnya dapat ditolong oleh sesama. Menampilkan diri yang bodoh, yang kebingungan, yang tidak yakin, yang takut, dia tidak bisa tampilkan. Maka orang seperti ini ketika ego boundary-nya terlalu tebal, terlalu kedap air, kedap udara, weather sealed, ya, elemen luar nggak bisa masuk ke dalam. Ketika itu terjadi, maka ya aku ini positifnya tidak membebani orang lain. Ada sisi positifnya orang seperti ini. Tiba-tiba aja bunuh diri, ya udahlah selesai gitu ya. Mungkin juga dia udah bayar semua, San Diego udah lunas ya, peti udah pesen ya, Tabita juga dibayar semua, udah. Lu tinggal datang kebaktian, udah diatur datanya siapa ya, dan segala macam. Jadi semua sudah diatur sama dia. Baguslah, lu cuma tinggal datang aja nyanyi gitu ya. Tapi ada negatifnya juga. Apa negatifnya? Tidak persekutuan. Tidak persekutuan. Ya, kamu mungkin pernah mengenal orang-orang seperti ini. Orang-orang yang semuanya hebat. Orang-orang yang nggak ada kelemahannya. Orang-orang yang tidak butuh pertolongan. Pernah kamu kenal orang seperti ini? Kalau kamu pernah tahu orang seperti ini, saya katakan kamu tidak pernah kenal orang seperti ini. Karena nggak ada orang seperti itu. Jadi kalau kamu pernah mengenal orang yang menampilkan citra seperti itu, dia bukan sedang menampilkan diri sendiri. Yang dia tampilkan itu sesuatu yang lain. Dirinya sendiri ada di dalam, kamu nggak pernah lihat. Ya, kamu nggak pernah tahu kapan dia lemah, kapan dia nangis, kapan dia kecewa, kapan dia ragu, kamu nggak pernah tahu. Sehingga basically kamu nggak pernah tahu dia. Diri dia hanya cukup ada di hadapan diri dia sendiri. Biasanya bahasanya rohani. Hanya aku dan Tuhan. Biasanya begitu. Tapi masalahnya, Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Ya. Waktu itu sudah ada Tuhan.
Waktu itu hubungan sama Tuhan baik, tapi Tuhan mengatakan tidak baik. Kenapa? Karena dia menciptakan manusia saling membutuhkan. Ya. Maka, apa hubungannya ini sama pacaran? Apa hubungannya sama courtship? Tadi saya buka dengan ini kan. Proses yang namanya falling in love. Itu proses yang involuntary. Itu proses di mana kita basically pasif, kita dependent. Dan proses itu adalah proses di mana ego boundary kita lumer sehingga kita menjadi seperti anak-anak lagi. Orang yang jatuh cinta itu orang yang seperti bayi lagi. Makanya bahasa cinta itu kadang-kadang ya adalah bahasa yang kebayi-bayian. Betul ya? Dan orang yang jatuh cinta itu suka kadang-kadang melakukan kepada pasangannya cuddling, ya, disayang-sayang. Kayak apa? Kayak bayi. Dan mereka pun saling memanggil bayi, bukan? Ya. Hey babes, gitu ya, babes. Halo bayi, gitu kan? Bayi, kekanak-kanakan, infantil, ya. Dan itu kita belajar apa ya mengenai Tuhan dari hal itu? Pertama-tama, kita belajar apa mengenai diri sendiri? Satu hal, bahwa kita membutuhkan orang lain. Kita tidak lengkap tanpa orang lain, kita membutuhkan orang lain. Dan ketika kita membutuhkan orang lain, kita tidak membutuhkan orang lain sebagai alat. Orang yang jatuh cinta, memang sih kadang-kadang itu ya memang melakukan sesuatu di mana orang lain jadi alat, ya ada. Tapi itu bukan esensi dari jatuh cinta sebenarnya. Ya, esensi dari jatuh cinta adalah justru di sini. Kamu berelasi hati ke hati dengan orang lain. Ada relasi intersubjektif di situ. Dalam relasi itu kamu berjumpa dengan orang lain. Ya. Dan dalam relasi itu kamu bersedia berkorban buat orang lain. Dengan siap dan rela. Saya masih ingat Ibu Dorothy Marx, almarhum, pernah bercerita di kelas waktu itu. Saya masih mahasiswa, umur 23 itu hari. Enggak 23 itu, 20 ya. Itu udah berapa tahun yang lalu ya. Sudah 23 tahun yang lalu, gila saya udah tua sekali. Jadi Ibu Dorothy Marx pernah kasih satu cerita begini. Ada seorang anak katanya yang kasar sekali. Dia sangat kasar. Dia itu kalau pulang ke rumah selalu banting pintu. Dia kalau ngomong sama orang tuanya pakai bahasa yang kasar, ketus. Wah, pokoknya luar biasa anak yang sangat sulit. Suatu hari, orang tuanya kaget setengah mati. Dia tidak banting pintu lagi. Lalu dia tersenyum kepada orang tuanya, hampir sakit jantung tuh orang tua. Dia ngomong halus sama mamanya, ya dia bikinkan kopi buat papanya. Kesambar setan mana lu gitu ya. Terus baru tahu, rupanya dia baru jatuh cinta katanya. Wes, berubah dia, berubah. Nah, hal-hal semacam ini mengajar kita sesuatu, yaitu apa? Yaitu kita itu terluka dan kita tuh bisa disembuhkan oleh orang yang sungguh mengasihi kita. Dan orang yang kepadanya kita membuka hati kita. Dan sayangnya, hal itu seringkali terjadi secara out of control. Tidak bisa dijadwal. Gue mau jadwal, jomblo terus nih, udah umur 20, 3 tahun lagi gue harus jatuh cinta deh. Atau ada orang jatuh cinta sama gue deh. Gak bisa ya dijadwal gitu ya, di planning. Gak bisa. Ya. Dan ini ada miripnya dengan apa yang terjadi ketika hati kita diubah oleh Tuhan. Proses kamu bertobat itu basically mirip sekali dengan proses orang jatuh cinta. Betul tidak? Yang terjadi apa sih? Kamu berubah, kamu bukan dirimu lagi. Bahkan kamu bukan milik dirimu lagi, kata Yesus, kan? Penghiburanmu dalam hidup dan mati adalah kamu itu bukan milik dirimu sendiri. Tapi kamu milik Tuhan. Juru selamatmu yang setia itu. Tuhan yang mengasihi kamu itu. Kamu milik dia. Dan kamu suka dengan hal itu. Kamu tidak melakukannya dengan sungut-sungut. Kamu suka dicintai oleh Tuhan. Kamu suka diubah oleh Tuhan. Dan itu tidak kamu rencanakan. Ya, jadi kita bisa belajar apa mengenai Tuhan dari proses jatuh cinta adalah ini. Bahwa Tuhan melakukannya ketika dia memenangkan hati kita. Tuhan memenangkan hati kita bukan dengan cara otoriter. Kalau dia mau bisa. Kamu tahu caranya?
Saya mau jadi penasehat Tuhan sebentar. Saya kasih tahu Tuhan ya, gimana caranya orang Kristen bisa jumlahnya banyak betul. Lebih banyak dari hari ini. Saya kasih tahu Tuhan ya, saya mau jadi penasehat Tuhan nih, tim suksesnya Tuhan nih. Gimana cara nggak ada orang ateis dalam dunia? Saya kasih tahu ya, saya bocorin yang saya ngomong sama Tuhan ya. Ya ini bercanda ya. Gimana caranya supaya nggak ada orang ateis? Kepada semua orang ateis, Tuhan menampakkan diri. Pasti nggak ada orang ateis. Lu bilang gua nggak ada kan ya, jreng nih, gua ada nih. Ya, gampang aja kan? Dia nggak perlu kasih tahu satu-satu malah. Dia muncul aja di langit. Ya, nggak usah lah langsung Tuhan muncul di langit lah. Awan tuh awan. Awan tuh tiap hari tiba-tiba mau organisasi dirinya sendiri langsung keluar kata-kata apa misalnya. Mazmur gitu ya. Jadi Mazmur 1 gitu ya. Hari pertama, Mazmur 2, hari kedua. Terus orang ateis akan bilang, kebetulan. Sampai hari ke-150 gak akan kebetulan dia bilang. Gak akan. Dia pasti akan sujud menyembah, gemetar, takut sama Tuhan. Pasti. Sama seperti yang saya mau ulangi lagi satu ilustrasi yang dibikin sama Gordon Fee mengenai hal ini. Dia mengatakan begini, Tuhan itu mau memenangkan hati kita. Dan untuk memenangkan hati kita, dia tidak pakai cara otoriter. Kalau dia mau pakai cara otoriter, caranya begini. Kamu bayangkan, di hadapan Tuhan kita ini kayak apa? Kamu pernah nggak bayangin di hadapan Tuhan kita kayak apa? Saya kasih aproksimasinya. Di hadapan Tuhan itu mirip seperti belalang di hadapan manusia. Ya, kamu kalau lihat beberapa orang sih lihat belalang takut gitu ya. Padahal nggak perlu takut ya. Belalang lihat kamu takut kali ya. Bayangin kamu kecil gitu terus lihat manusia menjulang gede ya. Takut kan masih kan? Nah kamu bayangkan ada belalang di sini. 100 belalang. Lalu ambil 10 belalang, taruh di depan semua belalang yang lain. Lalu 90 belalang, lihat 10 belalang, dengkulnya belalang gemeter. Kenapa? Soalnya, 10 itu tiba-tiba bisa terbang. Diangkat sama tangan kamu kan. Taruh di situ kan. Apa yang akan terjadi ya dengan 10 ya? Terus terdengar suara menggelegar dari langit. Hei rakyat belalang, sujudlah menyembah aku. Kasihi aku dengan segenap hatimu. Lalu 90 belalang yang lain bilang ini, nggak sudi. Terus kemudian dari surga ada tangan. Brek! 10 belalang langsung mejret semua jadi susu kental manis di situ ya. Putih-putih keluar gitu ya. 90 belalang yang lain gimana kira-kira? Dengkulnya copot gitu ya. Iya deh. Gue menurut deh sama Tuhan bilang apa daripada digeprek jadi belalang geprek gitu ya. 90 itu pasti nurut sama Tuhan. Ya, sama kamu. Tuhan mau nggak ada orang ateis? Mau nggak semua orang dalam seluruh dunia ini menyembah Yesus? Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hukum Musa. Semuanya, setiap orang dengan nurut melakukan itu. Mau Tuhan? Saya kasih satu nasihat. Muncul aja tiap hari di langit. Kalau ada orang berdosa, digeprek aja langsung. Pasti nurut. Digeprekkan di depan semua orang. Ya. Tuhan geprek kan banyak cara ya. Naik naik mobil tabrakan. Terus kita lihat di dalam, di dalam itu lo pada mabok. Kena azab Tuhan gitu kan. Kena geprek gitu kan. Mabok sih dari tempat judi-judi gitu kan, tempat minum-minum segala macam lah, melakukan segala maksiat, digeprek sama Tuhan ya. Tuhan lakukan itu aja lebih rajin. Sekarang sih kurang rajin ya, lebih rajin aja. Pasti manusia nggak ada yang ateis. Ya kan, nggak ada yang ateis, semuanya baik-baik, mencintai Tuhan. Benar nggak? Salah. Semuanya nurut sama Tuhan, iya. Tapi nurutnya nurut apa? Nurut karena takut. Sama dengan nurutnya kamu sama diktator. Diktator caranya apa? Ambil sedikit sampel, hajar dia. Awas lu kalau lu masih berontak-berontak sama gua, lu suka protes-protes, nasib lu bakal sama-sama ini. Dikardusin lu. Potong-potong, taruh kardus, dibuang di jalan tol. Nasib lu kayak itu. Masih berani lu sama gue?
Pada takut, nggak ada yang berani. Nurut. Nurut, yes. Mencintai nggak? Nggak. Waktu dia nurut, apa yang dia lakukan? Dia menjadi orang munafik. Itu yang terjadi di mana-mana tempat di mana kita menghendaki tindakan yang menurut kepada penguasa dari luar. Ya. Jadi kalau kamu lakukan sama anakmu, itu juga yang akan terjadi. Jadi kamu kasih hukuman, kamu kasih mempermalukan anakmu di depan teman-temannya. Kamu lakukan apapun ya untuk mengancam supaya anakmu melakukan yang kamu perintahkan. Kamu akan dapati apa? Dengan ancaman, kamu mendapati anakmu seringkali lebih nurut. Tapi juga lebih munafik. Hari itu dia belajar ada pentingnya melakukan keterampilan ini. Dalam hati ada sesuatu, tapi di luar tampilkan yang lain. Ya. Jadi kalau kamu melucu, lain kali anakmu akan ketawa. Kalau kamu marah sedikit, anakmu akan langsung mengkerut, tidak berani macam-macam. Kamu perintahkan apa, anakmu cepat-cepat lakukan. Dia akan lebih efektif diperintah begitu. Tapi hatinya tetap bebas. Jadi dia akan tunggu waktu. Hari itu datang, dia lakukan yang hatinya mau. Waktu kamu nggak lihat, kamu nggak berdaya karena mungkin sudah mati separuh, ya, stroke atau whatever, lumpuh, anakmu akan lakukan yang kamu nggak mau dia lakukan. Maybe dia nggak tega kasih tahu kamu, tapi dia akan lakukan. Karena dia bebas di dalam. Tuhan tidak mau memenangkan kita seperti diktator memenangkan rakyat yang dia tindas. Tuhan mau memenangkan kita seperti seorang yang mengasihi, memenangkan orang yang dikasihi. Yaitu memenangkan hatinya. Sehingga kita melakukan yang Tuhan mau. Karena kita kepingin menyenangkan Tuhan. Karena kita tahu yang Tuhan perintahkan itu baik. Karena Tuhan mau memenangkan orang-orang bebas. Tuhan mah nggak butuh lah kita nurut lah. Dia nggak lebih kaya, nggak lebih miskin. Nggak lebih self-esteemnya bagus atau jelek. Tuhan nggak lebih bahagia, nggak lebih menderita kalau kita nurut apa nggak nurut. Nggak ada urusan sama Tuhan. Tuhan itu self-sufficient. Dia nggak butuh kita. Tapi, dia mencintai kita. Artinya apa? Artinya, kalau lu nurut sama Tuhan, itu bukan untuk kepentingannya Tuhan, kepentingan lu sendiri. Ya, Tuhan kepingin lu nurut sama dia, karena itu cara terbaik untuk hidup. Cara terbaik untuk berada. Dan dia melakukan segala-galanya sampai mengorbankan dirinya, supaya kamu bisa melakukan itu. Supaya dengan cara itu, kamu dimenangkan hatinya, dan bukan hanya tubuhnya. Dan hati itu adalah intisari dari diri. Hati itu kata lain daripada hati itu adalah aku. Jadi Tuhan itu membujuk kita dengan lemah lembut seperti yang diarahkan dalam apa? Dalam kitab Hosea. Dalam kitab Hosea kamu masih ingat ya? Tuhan mengibaratkan Israel itu sebagai Gomer, istrinya Hosea. Yang mana Gomer itu perempuan tidak setia. Dia itu pelacur. Ya. Lalu kemudian Gomer itu setelah punya anak 3 dari Hosea, kemudian dia melacur lagi. Kemudian dia pergi dengan orang asing, dan seterusnya. Dan Tuhan memerintahkan untuk Hosea ngapain? Hajar itu Gomer, seret dia pulang, gebukin, bikin nurut, kurung di rumah, di borgol. Gitu. Enggak. Dia bilang, lu bujuk Gomer itu balik. Karena aku juga membujuk Israel. Reasoning sama dia di padang gurun. Di padang gurun yang terjadi apa sih? Umat Tuhan memberontak sama Tuhan kan? Yang Tuhan lakukan apa sih? Menghabisi mereka? Iya, not really. Pada akhirnya iya. Tapi sampai habis, benar-benar habis? Enggak juga. Ada generasi yang masih Tuhan sisakan. Tapi yang pasti Tuhan tidak melulu pakai hajaran. Ya, untuk dealing sama umatnya. Mainly, Tuhan itu membujuk umatnya. Dengan cara inilah. Ya, jadi kita belajar apa mengenai Tuhan dari pacaran. Kita belajar bahwa Tuhan kita memakai cara yang lemah lembut untuk memenangkan hati kita. Ya,
Terakhir saya mau kutip apa yang saya baca dari tulisannya William Balke mengenai Martin Luther punya perdebatan dengan Erasmus dari Rotterdam mengenai kebebasan. Kamu tahu kan Erasmus itu menulis risalah mengenai human free will, lalu Martin Luther membalas dengan bondage of the will. Masih ingat ya? Lalu kemudian William Balke itu membuat satu komentar mengenai dua risalah itu. Lalu kemudian dia mengatakan apa? Dia mengatakan si Erasmus itu bersikeras bahwa manusia itu punya free will. Tuhan itu tidak merampas free will manusia toh, dan waktu manusia sudah berdosa kan manusia juga berdosa dengan bebas toh. Manusia tidak kehilangan kebebasannya kok setelah berdosa. Ya, otherwise manusia itu ketika berdosa nggak bisa dihukum karena dia nggak bebas. Orang nggak bebas gimana bisa dihukum, gitu ya. Itu reasoning daripada Erasmus. Lalu kemudian Erasmus memberikan satu contoh yang menarik. Dia kasih contoh itu adalah seorang perempuan yang kemudian dia itu meninggalkan laki-lakinya. Lalu kemudian si Erasmus mengatakan bahwa ya ketika dia melakukannya seperti manusia ketika meninggalkan Tuhan, dia melakukannya dengan sukarela kok, nggak ada yang paksa, ya. Dan juga kemudian kalau dia kembali, dia akan melakukannya dengan sukarela, nggak ada yang paksa, ya. Jadi itu menandai apa? Menandai bahwa manusia itu punya free will, ya. Lalu Luther menjawab dengan indah bahwa ya manusia itu memang punya free will pada mulanya, tapi kemudian itu diikat oleh dosa ketika kita jatuh. Kita kehilangan kebebasan kita. Jadi dia kemudian mengatakan itu sama seperti ya orang yang sudah mengalami diikat oleh apa ya, misalnya kesenangan yang berdosa, oleh kecanduan misalnya, lalu kemudian dia tidak berdaya untuk meninggalkan kecanduannya. Lalu kemudian Erasmus menjawab lagi. Jadi bagaimana dengan itu ya, apa namanya, contoh yang tadi barusan saya katakan, jadi orang yang apa namanya meninggalkan laki-lakinya itu, bukankah dia melakukannya dengan kebebasan, ya? Dan bukankah kemudian kalaupun dia kembali dengan kebebasan dari dia sendiri? Lalu kemudian ya Luther menjawab, bukankah yang dilakukan seorang perempuan itu ada aspek ini, ada faktor bujukan. Jadi yang dia katakan sebagai tidak, itu tidak selalu berarti tidak ketika kamu mengajak dia reasoning. Dan khususnya kalau kamu mengajak dia reasoning dengan satu cara tertentu yang penuh kasih, dan kemudian kamu berhasil memenangkan hatinya. Bukankah tidak itu tidak selalu pada ujungnya berarti selalu tidak? Ya, jadi dengan kata lain, kata Balke kemudian, Luther kelihatannya lebih mengerti perempuan daripada Erasmus. Dan dengan kata-kata ini tentu kamu pahami bahwa Erasmus itu kan tidak menikah, ya, Luther itu menikah. Kurang lebih begitu. Jadi intinya adalah ada tempat untuk bujukan. Mana tadi ya, saya tulis bujukan ya. Ya. Ada tempat untuk bujukan. Dan tempat untuk bujukan ini adalah persuasi, ya, persuasi. Ini adalah caranya Tuhan untuk memerintah gereja lewat Injil, lewat persuasi. Ya, Injil itu bukan satu coercion, paksaan. Tapi Injil itu satu persuasi. Persuasi itu juga bukan pembiaran. Jadi persuasi itu jalan tengah antara koersi dengan apa namanya, dengan ya pembiaran. Oke, tapi kemudian kita mengatakan apa? Bukankah ular juga membujuk Hawa? Betul ya? Ketika Hawa makan buah itu, bukankah dia itu melakukannya
Atas bujukan ular. Ular tidak paksa loh kamu untuk berdosa, ya kan? Ular juga tidak membiarkan kamu untuk tidak berdosa. Ular melakukan sesuatu lantas kamu berdosa. Apa bedanya? Apakah Tuhan membujuk manusia? Ular juga membujuk manusia. Maka manusia adalah medan pertempuran di mana Tuhan bertempur lawan setan dengan game yang sama. Begitu nggak? Tidak jawabannya ya. Kenapa? Karena bujukan ular sama bujukan Tuhan beda. Kamu tahu bedanya apa? Apa yang diandalkan oleh Tuhan, apa yang diandalkan oleh ular? Bujukan ular adalah dengan merangsang sesuatu hasrat yang gelap dari diri manusia. Ular itu merangsang hasrat manusia, misalnya, untuk dia berkuasa menjadi Tuhan. Dan ular merangsang hasrat untuk berkuasa menjadi Tuhan itu dengan meresikokan Tuhan itu jadi jahat. Ya, dengan meresikokan manusia itu tidak mempercayai Tuhan. Dengan meresikokan manusia itu mencurigai maksud baik Tuhan yang selama ini baik dan tidak ada indikasi Tuhan itu punya maksud jelek. Tapi ular menyisipkan sesuatu hasrat yang membuat manusia itu ingin jadi Tuhan, ingin tahu yang Tuhan tahu, ingin dapat melakukan yang Tuhan dapat lakukan. Dan dengan resiko, manusia mencurigai Tuhan. Manusia menganggap Tuhan itu jahat. Itu yang ular lakukan. Jadi ular itu exploit apa? Exploit keserakahan manusia, arogansi manusia, exploit kecurigaan manusia, dan segala hal yang gelap lain ya dalam diri manusia. Sementara apa yang dalam tanda kutip dieksploit oleh Tuhan? Apa? Apa yang dilakukan Tuhan ketika dia membujuk manusia di dalam Yesus, dan apa yang dilakukan figur ular ketika dia membujuk manusia untuk melanggar perintah Tuhan? Kalau kamu mengerti jawaban daripada pertanyaan ini, kamu mengerti apa yang kita dapat pelajari dari pacaran. Apa itu jawabannya? Tadi kita sudah lihat separuhnya. Bagaimana ular melakukan. Sekarang bagaimana Tuhan melakukan. Yang Tuhan lakukan kita dapat amati dari pohon yang satunya lagi, yaitu pohon kayu salib. Ya, pohon yang lain kan pohon yang terlarang itu buahnya untuk dimakan. Pohon yang satu lagi adalah pohon di mana Tuhan Yesus disalibkan. Nah, di pohon itu, di atas kayu salib itu, Tuhan membujuk kita dengan cara apa sih? Apa yang Tuhan exploit? Kecurigaan bahwa setan itu barangkali melakukan hal yang salah, itu enggak? Tidak. Ketakutan, kalau kamu tidak begini begitu, kamu kehilangan ini itu, begitu enggak? Tidak. Apa yang Tuhan exploit? Dia mengancam kamu, awas kamu ya, kalau enggak menerima Yesus sebagai Tuhan, nanti kamu akan mengalami ini itu. Begitu enggak? Itu orang Kristen kali, bukan Tuhan. Yang mengancam kamu ya. Awas nanti masuk neraka gitu ya. Oh, nggak usah takut. Soalnya lu takut nggak takut masuk neraka juga kok gitu ya. Nggak usah takut gitu. Cuma diancam aja sama orang Kristen gitu ya. Tuhan nggak pakai cara ancaman itu juga loh. Lu pakai cara apa ya di kayu salib? Hah? Tuhan pakai cara persuasi yang bisa ditolak. Tuhan pakai cara persuasi dia mati bagi kita. Ya. Yang mana ketika, ini kalimat ini juga harus hati-hati ya. Yang mana ketika orang berdosa yang tidak dipilih oleh Tuhan, kemudian menolak Injil, mereka merasa menolak dengan bebas. Tuhan tidak merampas kebebasan mereka. Walaupun turns out to be ya, kita mengetahui ketika kita membaca Efesus, ya memang Tuhan tidak memilih mereka. Ya, itu sebabnya. Tapi kita tahu bahwa ketika orang berdosa, mereka berdosa dengan bebas. Orang berdosa tuh nggak ada berdosa dengan terpaksa. Ada nggak? Ya lihat aja pada pengalamanmu sendiri kan. Kamu berdosa nggak pernah merasa terpaksa berdosa. Dengan bebas kamu lakukan. Ya. Tetapi ketika Yesus berkorban buat kamu, artinya apa? Ketika Yesus melakukan yang dia lakukan di kayu salib, kamu bisa merasa kamu menolak dia. Dengan sesuatu perasaan yang genuine kamu menolak dia. Ya. Artinya
Di kayu salib itu dia vulnerable, dia itu dapat ditolak. Ya, indeed, kayu salib itu penolakan, ya, penolakan Allah Bapa sendiri terhadap anaknya bahkan, in a way, kita bisa pahami begitu. Ya. Jadi, Yesus ada di dalam posisi yang jelas bukan otoriter, tapi juga jelas bukan membiarkan. Karena di kayu salib dia bukan membiarkan kita berdosa, tapi dia membujuk kita untuk mengasihi dia yang mengasihi kita. Dengan bujukan yang bisa ditolak. Ya, oke. Ya, sampai di sini aja saya kira. Ada pertanyaan? Ini pertanyaannya agak di awal-awal banget ya. Kan tadi waktu pelajaran tentang Yakub, apa yang bisa dibelajar dari Yakub, kan di awal Paulus bilang bahwa cinta yang tulus itu rela menunggu. Terus kemudian bilang tentang bahwa ketika saya menginginkan Rahel, itu saya ingin tidur dengan dia. Terus Paulus sebut cinta yang tulus itu juga melibatkan fisik. Nah ini kan yang interpretasinya yang maksudnya gimana ya? Boleh dielaborate dikit nggak? Karena Ya. Oke. Interpretasinya seperti apa? Seperti ini, simple aja. Kalau kamu mengatakan kamu mencintai seseorang perempuan, lalu kamu mengatakan cintaku kepadamu itu platonis, purely intelektual. Aku nggak ada niat sama sekali untuk meniduri kamu sih. Juga setelah nanti kita 70 tahun menikah juga nggak ada lah itu. Ya. Aku cuma jatuh cinta kepadamu secara intelektual. Gitu. Jangan kawin sama dia lah, kasihan orangnya gitu. Ya. Jadi Tuhan tuh menghendaki kita mengasihi seseorang itu ya dengan jiwa dan tubuh. Tapi jangan tidur sama dia sebelum menikah, jangan. Ya. Kenapa? Karena kamu tidak mencintai dia dengan cara itu. Dengan cara itu kamu hanya exploit dia. Karena kalau kamu sungguh mencintai dia, kamu akan melakukannya setelah kamu mengatakan kepada semua orang di seluruh dunia di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya, bahwa kamu akan tidak pernah membuang dia lagi. Kamu tanda tangan kontrak di hadapan negara, bahwa kamu akan bersama-sama dengan dia sampai mati. Setelah kontrak mati itu kamu tanda tangani, kamu boleh tidur sama dia. So, itu kira-kira jawaban saya. Ya, jadi yes dengan tubuh dan jiwa, yes menunggu, tapi yes juga bahwa itu sesuatu yang kita bisa lihat secara praktikal bagaimana dikaitkan. Selamat malam, saya mau bertanya, ini kan terkait tentang apa yang kita pelajarin dari Allah, seperti apa yang kita pelajari dari kitab ini. Ya. Nah, tapi tadi saya agak miss antara korelasi sikap tuh, kan di sini di perikop ini kan emang Tuhan tidak gambarkan secara jelas kan, maksudnya nggak ada kata-kata Tuhan sama sekali. Bagaimana kita dapat menangkap itu bahwa Tuhan yang caring, sedangkan kita tidak mengetahui nih, yang kita ketahui cuma ya latar belakang si Yakub dan juga apa yang dia lakukan di tempat si Rahel dan tempat si Laban ini. Kira-kira bagaimana? Pertanyaan yang bagus. Memang ini adalah bagian kecil dari cerita Yakub. Cerita Yakub nanti diakhiri dengan kematian Yakub. Kita baru tahu itu, ya tentu ketika kita membaca dari lahirnya Yakub sampai matinya Yakub, gitu ya. Dan saya memang membacakan itu dalam bagian ini. Ya, tapi kamu bisa menemuinya kalau kamu membaca seluruh kisahnya sih, dari kelahiran sampai kematian Yakub. Karena Yakub bukan orang yang sama lagi setelah semua peristiwa itu. Nanti ini ada hubungannya dengan sesi berikutnya. Sesi ini kan teologi pacaran, nanti berikutnya teologi pernikahan. Ya. Dan pernikahan itu cerita mengenai apa yang terjadi dengan Yakub setelah dia menikah dengan kedua perempuan itu dan kedua gundiknya gitu. Ya, jadi apa yang terjadi dengan mereka dan anak-anak mereka. Jadi di situ kita akan belajar sesuatu. Yes. Apa? Oh iya, nggak apa-apa. Jadi gini Pak, nggak salah di Alkitab pernah bilang kayak Paulus pernah kalau misalnya bisa hidup sendiri is okay. Tapi kalau misalnya memang dalam tanda kutip nggak kuat, lebih bagus menikah. Dan bagaimana kita kaitin ini dengan tidak baik dia hidup seorang diri. Thank you, very good. Paulus tidak bilang it's okay pertama-tama, dia bilang it's better. It's better. Jadi it's better, ya.
It's okay itu mungkin konteks kita. Tapi konteksnya Paulus adalah penganiayaan saya kira. Ya, konteksnya Paulus itu penganiayaan di satu sisi, dan di sisi yang lain itu ada konteks kota Korintus yang promiskuous. Jadi kota Korintus itu penuh dengan perzinahan, ya, dan percabulan seterusnya. Jadi ya dari dua konteks itu kemudian Paulus menulis surat itu. Kalau dalam suasana penganiayaan, lalu kemudian kamu menikah, kamu punya anak dan seterusnya, memang itu otomatis akan menghalangi pelayanan kamu, akan menghalangi karena hati kamu akan terbagi-bagi ya, khawatir nanti istrimu celaka dan seterusnya dan seterusnya. So, ya. Jadi yang Paulus katakan saya kira realistis. Itu aja. Oke, kalau nggak ada yang lain kita bisa sudahi. Tapi ada satu ibu di belakang. Ya, Pak, itu kalau agama Katolik, itu kan kalau pasturnya kan umumnya kagak boleh nikah. Ya, kalau dia nyerong-nyerong saya nggak tahu dah. Ini cerita. Tapi emang banyak kejadian saya dengar emang yang begitu. Nikah tuh nggak nyolong-nyolong, Bu. Yang bisa nyolong-nyolong kawin. Cuma kan kalau di Alkitab kan bilangnya penuhilah bumi ini seperti bintang di langit. Ya. Jadi kalau menurut itu dia lain dari Alkitab dong. Sedangkan dia kan pastor yang ngajarin. Kan menurut Alkitab dia ngajarinnya. Saya kira pertama-tama mereka mendasarkannya kepada teologi yang Paulus katakan dalam surat Korintus yang tadi barusan ditanya itu. Jadi nggak bisa dibilang nggak ada dasar Alkitabnya, ada. Ya, Korintus. Yang kedua, seperti Yesus sendiri katakan, ada orang yang dibikin sama orang lain tidak bisa kawin, ada orang yang memang lahir begitu, ada orang yang atas pilihannya sendiri dan atas panggilan Tuhan, dia begitu. Atas pilihan sendiri untuk semacam berjanji kepada Tuhan atau berbakti kepada Tuhan, dia begitu. Nah, pastor itu termasuk orang jenis ketiga. Dan mereka mengatakan bahwa dalam panggilan mereka, tidak menikah itu bukan karena seks itu kotor atau jelek atau lebih rendah. Tidak. Dan mereka juga tahu bahwa ada perintah Tuhan untuk berkembang biak memenuhi bumi. Tapi mereka mengatakan justru yang indah itu kita persembahkan kepada Tuhan. Yang berharga, yang baik, itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak mempersembahkan bangkai kepada Tuhan. Kita mempersembahkan yang baik kepada Tuhan. Dan dia mempersembahkannya persis seperti yang Paulus katakan dalam surat Korintus, untuk dapat melayani dengan lebih baik. Dan saya kira memang istrinya pastor tidak nyinyir di gereja karena nggak punya istri dia. Itu kan kurang lebih ya. Tidak bikin kacau di pelayanan karena nggak punya istri dia gitu. Dan anak-anaknya tidak merajalela di gereja karena memang nggak punya anak juga dia. So in that sense itu niat baiknya. Bahwa kemudian ada ekses ya, kemudian ada pedofilia, ada apa dan segala macam. Pertama, mereka juga tidak menginginkan ya secara korporat. Kedua juga memang itu saya kira minoritas dibanding yang tidak begitu ya. So itu poin saya. Bapa di surga, kami bersyukur dalam kesempatan hari ini sekali lagi Engkau berbicara di tengah kami di dalam hal bagaimana kami hidup di dalam berelasi dengan pasangan ataupun manusia lain yang dapat dilanjutkan ke dalam hubungan yang lebih jauh di dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan, kadang-kadang kami memikirkan itu dari sisi diri kami saja, dan saat ini kami dibukakan akan kebenaran akan Engkau, di mana Engkau boleh menjadi dasar di tengah kami berelasi dengan sesama kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, kiranya Engkau menyertai kami di dalam perjalanan kami pulang, dan juga kami bersyukur untuk kesempatan akan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Pendeta Yadi yang sudah bersama melayani kami pada malam hari ini, dan biarlah Engkau boleh menyertai dalam kegiatan pelayanan dia yang lainnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.